welcome to Tradisia's World. Finally, the day has come. Jadi hari ini aku akan flight ke US, tepatnya ke Virginia. Tapi bukan untuk liburan, ya sesuai dengan judulnya, aku akan pindah ke sana. Dan sekarang aku udah ada di Soekarno-Hatta International Airport, masih nunggu gate open. Jadi flight aku masih sekitar 3 jaman lagi. Dah total untuk perjalanan ini akan berlangsung sekitar 26 jam yang nantinya akan transit di 2 negara. Di negara mana? Ikutin aja terus vlognya. Segini banyak barang bawaan aku, berat banget, dan antriannya juga lumayan banyak untuk flight yang jam 6 sampai sana. Nah jadi sekarang aku udah ada di depan gate-nya, aku dapet gate 1, dan tadi aku nggak sempat nge-record karena jalannya lumayan jauh dari cek imigrasinya itu ternyata di gate 10, jadi jauh banget jalan ke sini. Dan sekarang aku sebenarnya pengen cobain duduk di kursi massage yang itu yang aku tunjukin ya. Yang itu kelihatan nggak? Nah, tapi karena pembayarannya harus pakai uang kertas lembaran 20.000 dan aku nggak punya cash, jadi aku nunggu di sini aja. Dan lumayan sebentar lagi sih, nggak terlalu lama nunggunya. Nanti aku lanjut videonya kalau aku udah masuk pesawat. Oke? Dari Jakarta, aku akan transit ke Jepang di Bandara Haneda. Nah, dari Jakarta ke Jepang, aku naik maskapai ANA Airlines. Nah, di maskapai ini aku dapat blanket, lalu aku juga dapat headphone kayak gini. Tapi ini aku nggak buka karena aku nggak pakai. Tolong abaikan ya suara bocil nangis. Lalu ini juga ada remote-nya. Di sini tuh aku lagi berusaha untuk copotin remote ini, tapi sulit. Jadi ya udah, untungnya layarnya touchscreen. Terus di sini tuh enaknya kaki aku ada tempat ngegantungnya gitu loh, tempat naruh kaki. Tuh kelihatan nggak kayak gitu? Jadi bisa selonjoran lah ya. Terus ini aku makan malam, dapet mashed potato, broccoli, and then beef slice, terus ada roti, butter. Aku pesen matcha, ada buah juga, terus ada makaroni, dan ini ubi manis sama kacang edamame. Dan ini penampakan dari dalam. Aku record ini pas aku lagi antri toilet guys, jadi harap maklum aku sorot dari belakang aja. Wajah setelah 6 jam di udara. Abaikan wajah yang sudah nggak karuan ini. Nggak tahu mau kemana, mungkin aku mau cari kafe untuk makan atau minum.
wajib kesini guys. At least yang ada di bandara kalau kalian nggak bisa keluar. Rame banget. Akibara. Sayangnya tas aku udah penuh, jadi aku nggak bisa mampir, nggak muat juga motor di mana. Sampai sana, luas. Nah, versinya itu unik. Jadi aku di sini lagi rebahan, gak rebahan banget sih. Cuma lumayan lah ya bisa menselonjorkan kaki. Kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan lah ya. Dengan view yang lumayan. Jadi aku transit di Jepang, Narita, itu 2 jam. Dari sini lanjut ke New York. Ya, terus nanti transit lagi di sana sekitaran 2 jam juga. Semoga nggak ada delay ya. Semoga juga cuacanya kondusif. Terus aku nggak tahu aku mau makan apa enggak. Karena lelah. Jadi kayaknya mau jalan lagi nyari restoran juga udah mager. Kita lihat aja nanti. Situasi terkini on transit in Japan. Tepatnya di Bandara Narita. Ini rame banget sih. Dari Haneda lanjut transit di New York, aku naik United Airlines. Di sini aku dapat earbuds. Lebih ke headset sih ya, sebenarnya bukan earbuds. Terus di sini juga ada tempat charging phone. Jadi nggak usah khawatir kalau selama perjalanan sampai kamu lowbat. Nah, penampilan seperti ini, makanya aku bilangnya headset. Terus dapat free bantal leher. Ini ada sarungnya gitu, jadi higienis lah ya. Terus di sini juga dapat blanket lagi. Bahannya aku lebih suka yang di pesawat ini daripada yang di Ana Island blanketnya. Terus ini aku nggak tahu makan malam, makan pagi apa makan siang. Aku pilih ini, kayak salad gitu jagung. Terus dapat mochi. Terus ini juga ada bread gitu, plain bread. Dapat butter juga. Nah di sini untuk main dish-nya aku pilih kayaknya si pasta ya, coba kita lihat. Ya, aku pilih pasta. Sausnya kayak saus bolognese gitu. Untuk ratingnya dari 1 sampai 10 aku kasih 6 karena menurut aku nggak ada rasa. Nah isi mochi ternyata kacang merah. Ini aku lagi ngemil terus lampunya udah dimatiin. Waktunya breakfast. Di sini aku pesen kayak kebab gitu, isinya ham, egg, sama ada cheese-nya, terus minum susu. Lalu jangan lupa pakai saus. Aku bawa saus belibis dari rumah. Dimanapun dan kapanpun gak lupa cabai-cabeannya.
Terus ini perjalanannya masih setengah perjalanan lagi. Dari Narita aku akan transit di New York. Dan ini sepertinya makan siang. Dan aku oke, ini breakfast ternyata. Aku pesan omelet, terus itu kayak ada kentang hash brown, and then aku pesan sosis. Dan di sebelah kanan sana ada dessertnya, brownies coklat gitu. Ini sekilas perjalanannya dari Tokyo Narita ke New York kalau dilihat dari map. Dari ujung sana ke ujung sini. Aku lupa total perjalanannya berapa jam dari Tokyo Narita ke New York. Tapi total seluruh perjalanannya dari Jakarta ke New York itu 26 jam dengan 2 transit di dua tempat. Nah, ini aku udah nyampe di New York dan ini aku lagi ngantri di bagian pemeriksaan di imigrasinya itu. Tapi sebelah kanan aku ini banyak banget orang, jadi aku nggak mau ya mengganggu privacy mereka. Jadi pas aku sampai itu, kalau nggak salah inget, aku sampai di terminal C dan aku harus pindah ke terminal B. Makanya aku naik kereta kayak gini. Dan itu view-nya bagus banget. Pas sunset. Dan ini aku masih naik United Airlines dan ini pesawat terkecil yang pernah aku naikin cuma ada 4 baris. There is no ocean that can't be parted. There is no mountain that can't be moved. I know there's help for the heavy hearted. The weak will find their strength renewed. You just gotta have faith. You just gotta have faith. It's life for the shadows, for all your tomorrows. It's knowing he's there through the sun and the rain. It's when you believe it before you can see it, and you can walk on. Nyampe di Richmond. Di sini tuh sekarang jam 8. Aku nggak tahu. Ini International Airport tapi sepi. There. Akhirnya aku sampai ke rumahku. Jadi tadi perjalanan dari bandara ke sini sekitar 45 menit dan tadi juga nunggu bagasinya nggak lama karena udah sedikit penumpang di bandaranya. Terus sekarang sebelum aku unpack, semoga kelihatan kopernya di sini, aku akan tunjukin ke kalian kamar aku selama tinggal di sini sebelum berantakan ya. Oke, mari kita mulai dari pintu masuk. Seperti yang kalian lihat di sebelah sana ada pintu, yaitu pintu masuknya. Lalu di sebelah sini ada nyempil microwave. Menurut aku ini cukup besar ya. Lalu ada kulkas. Dan kulkasnya juga nggak mini-mini banget sih, seperti kulkas yang aku lihat di penginapan gitu. Jadi cukup. Lanjut sebelah sini. Kamar mandi. Jadi kamar mandinya tuh gede banget.
pintunya juga kayaknya ini didesain supaya yang disabilitas juga bisa tinggal di sini. Jadi kalau diukur-ukur ukuran pintunya nih kayak muat buat kursi roda. Karena di sebelah sini juga ada pegangan-pegangan kayak gitu. Terus sini ada kayak apa ya? Tempat-tempat gitu mungkin bisa buat naruh handuk atau tisu. Terus ada cermin. And di situ trash bin. Tuh sampai sebelah situ juga tuh ada pegangan-pegangan kayak gitu ya. Oke, udah ada kesetnya. Udah. Lanjut ke sebelah sini. Ada diriku. Rambutnya klimis banget gak sih? Tuh. Lalu di sebelah sini tadi aku udah dibagi pizza gitu sama teman aku. Tuh. Meja apa ya? Meja belajar lah ya. Lalu ada TV. TV-nya besar loh. Nggak tahu itu ukuran berapa. Tapi gede banget. Ini juga apa bilangnya drawer ya. Lalu lemari pakaian. Kok dikunci? Keras di pintunya. Jangan-jangan. Nah loh. Kayak gini. Kok keras ya? Tuh, seperti ini isinya. Lu nggak ada lighting lagi. Nah, seperti ini. Lumayan. Udah dipinjemin ini papan setrikaan. Sama setrikannya. Kelihatan lah ya. Ada hanger juga lumayan. Walaupun pasti harus tetap beli. Ini apa ya? Ini safe deposit box. Lanjut. Nah, di sini ada pemanas ruangan kayak gini. Oke, view-nya itu view-nya parkiran. Mana sih? Tuh, terlihat nggak sih? Seperti ini. Lalu, mari kita tutup kembali. Nah, ini dia penampakan kasurnya. Dari jam beker. Ada telepon kalau emergency. Jadi itu dia room tournya. Dan sekalian video room tour itu menutup vlog perjalanan aku dari Jakarta ke Virginia. Oke? Semoga kalian enjoy this video and I'll see you guys on the next vlog. Bye bye.